Shalom teman-teman. Di sini saya akan menceritakan pengalaman rohani saya. Jadi sebelum kita memulai uh, cerita yang saya akan paparkan kepada teman-teman, mari kita mendengarkan satu buah lagu, yaitu Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, kita sedang memuji nama Tuhan. Jadi saya akan memulai pengalaman rohani saya. Balik ke belakang lagi, saya dulu bertempat tinggal di Pangkalan Bun. Pergaulan saya waktu sekolah menengah atas atau yang biasa disebut SMA sangat bisa dibilang keras, karena di satu ketika waktu saya sebelum katekisasi atau CD, saya pernah melawan orang tua saya, yaitu mamah saya. Di situ mama menegur saya dengan keras, tapi entah kenapa dari omongan mamah itu membuat hati saya itu berasa kayak jauh sekali dari Tuhan. Jadi di situ saya lawan mama. Di satu ketika mama itu nangis,
gitu. Eh, Terus saya keluar dari rumah. Terus eh, saat saya keluar dari rumah itu, pikiran saya ke Tuhan itu sudah nggak ada. Hmm, saya anggap itu Tuhan itu memang nggak ada benarnya. Jadi saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah berdoa, saya nggak pernah eh, bersyukur lagi kepada Tuhan. Terus suatu ketika itu ada saat dimana saya istilahnya berpacaran. Nah, terus di dalam pacaran saya itu saya eh, berbeda pandangan itu. Berbeda pandangan itu, saya seorang Kristen dan pacar saya itu seorang Muslim. Nah, jadi kita itu pacaran hampir 1 tahun. Eh, di suatu ketika pikiran saya dan hati saya itu sudah bukan untuk Tuhan lagi, melainkan istilahnya saya itu sudah mau pindah agama. Nah, di satu sisi saya sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk saya menjadi muslim atau bisa disebut mualaf. Eh, eh, saya sudah Hati saya sudah benar-benar nggak ada Tuhan ya kemarin. Pas kemarin itu nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan Yesus tuh nggak ada bagi saya. Setelah itu hari demi hari saya jalanin, pas hingga mau hari H-nya saya itu sudah mau menjadi seorang muslim. Di satu sisi juga niatan saya itu sebenarnya baik, ingin melamar pacar saya, tapi saya harus pindah agama dulu. Itu pikiran saya dulu. Jadi saya sudah nggak ada mikirin orang tua saya, nggak ada pikirin mama, bagaimana nanti ke depannya kalau saya jadi muslim. Saya sudah nggak ada pikiran ke situ, jadi saya sudah fokus untuk kerja, menjadi seorang muslim, dan menikah. 2 minggu sebelum saya ingin melamar pacar saya itu, ternyata ada rencana baik dari Tuhan Yesus, yaitu saya diberi penguatan iman yang berupa, menurut saya ini penguatan iman bagi saya. Eh, Penguatan iman yaitu saya ditinggal nikah sama pacar saya dengan orang lain. Di situ saya merasa hancur, saya merasa frustasi sekali. Saya sudah nggak mau menyebut nama Yesus dulu itu. Pokoknya saya berasa hidup saya itu sudah hancur lah, namanya gitu. Tapi berselangnya waktu, di keadaan saya juga belum pulang ke rumah, saya masih ngekos. Jadi banyak teman-teman saya yang mengingatkan saya untuk berdoa, jangan selalu begini, jangan selalu begitu, jangan selalu termenung, terdiam, nggak baik buat kamu katanya. Jadi eh, didengarkanlah lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani. Nah, jadi saya ikut. Terus kami di kos itu sebenarnya ada ibadah singkat untuk pemuda gitu. Satu perkumpulan pemuda, jadi ibadah singkat. Jadi kami memuliakan nama Tuhan, nyanyi sampai 4 sampai 5 lagu, terus kami berdoa untuk kami semua. Itu dilakukan 3 minggu, sorry, 1 minggu 3 kali. Nah, sebelum saya ditinggal nikah sama pacar saya tidak pernah mau mengikuti itu. Saya selalu diam di kamar, bermain game, mengerjakan tugas, dan saya kadang jalan sama pacar saya gitu.
Tapi setelah uh, saya diberi penguatan iman seperti itu tadi, saya merasa hati saya sudah mulai terbuka. Jadi uh, saya sudah mau mulai menyembah Tuhan Yesus, memuliakan namanya setiap hari, termasuk lagu yang kita nyanyikan di awal tadi itu juga salah satu lagu yang menguatkan saya sampai sekarang untuk iman saya. Jadi yang membuat iman saya kembali itu ya saya mendengarkan, saya meresapi lagu-lagu itu, sedih hati saya itu kayak semacam ada kerinduan akan Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah mengembalikan kepercayaan saya, iman saya, menguatkan iman saya kepada Tuhan Yesus. Sebagai bentuk rasa bersyukur saya sebelum di CD saya membuat tato, istilahnya tato di dada saya sini sebelah kanan, yang dimana itu sebuah tato yang sangat bermakna bagi saya. Jadi makna dari tato saya tersebut yang di sebelah kanan saya, dada sebelah kanan saya ini namanya Free Hand atau tangan berdoa, agar selalu mengingatkan saya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus atau yang di atas, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita saat ini. Jadi kita harus selalu bersyukur. Dari setelah itu saya mengikuti CD, terus saya di-CD-kan. Dari situ saya benar-benar kuat iman dengan apa yang saya pegang saat ini, yaitu kepercayaan saya sebagai orang Kristen. Mungkin segitu pengalaman rohani dalam hidup saya yang saya rasakan selama ini. Sekian, kita akan lanjut memuji nama Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Menyadari segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, membentuk di dalam hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa, kita syukur selalu sedia untukmu Bapa. Sekian kesaksian rohani saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menerima kesaksian saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.